Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya banyak-banyak minta maaf ketika saya membahas tentang bagaimana sebaiknya orang tua berkomunikasi dengan anak. Ketika saya membahas bagaimana kemudian seorang ayah harus memiliki seorang anak. Jangan sampai seorang ayah yang punya anak nggak merasa memiliki anaknya karena nggak pernah bicara. Ketika saya bicara tentang bagaimana seorang anak merasa memiliki ibunya, karena bisa diajak ngomong, diajak curhat, diajak ketawa, diajak menangis, diajak cerita. Tapi si anak tidak pernah mendapatkan ibunya karena ayah tidak punya sibuk terus kemana-mana. Lalu saya mengajarkan lewat layar kaca, sebaiknya Anda mencontoh Rasulullah, mencontoh para sahabat, mencontoh para nabi ketika mereka semua meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Pada saat itu, misalnya saya belum punya anak keturunan menangis. Ustaz, saya tersentuh dengan tayangan Ustaz. Ketika saya tidak punya anak keturunan, saya melihat, saya membayangkan Ustaz. Saya membayangkan saya makan gak sendiri, saya bersama anak saya, lalu saya nyuapin anak saya. Saya membaca Twitter Anda semua di @yusuf_mansur dan di wisata@antv, punya email @yahoo.com. Saya bicara komentar Anda semua dan saya pun ikut menangis. Karena memang bahagia sekali ya ketika mandiin anak, nyuapin anak. Saya kan suka share tuh gambar di Twitter ya, di @yusuf_mansur. Betapa saya bahagia sekali ketika pulang, misalkan kayak sekarang nih, saya pulang kemudian saya menggendong anak saya di pagi hari bermandikan matahari, saya memeluk Aisyah lalu kemudian membaca Waqiah, atau saya kemudian menggemblok si Abang Kun, menggemblok si Hafiz ke pesantren untuk duduk ikut berjamaah bersama para santri. Saya membayangkan Anda yang tidak punya anak keturunan. Insyaallah kita akan selipkan di pagi hari ini doa supaya Anda semua pemirsa bisa memiliki anak keturunan. Langsung juga disahabat mereka-mereka atau Anda semua yang tidak punya jodoh, mudah-mudahan kita akan belajar bagaimana doa untuk menghadirkan saudara-saudara semua punya jodoh. Tapi baik, sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan tasmi' Quran dari Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah yarhamuna, Allah merahmati kita semua dengan sama-sama mendengar suara dari seorang yang hafal Quran, punya 8 saudara yang lain yang juga hafal Quran, dan dia ayahnya pun hafal Quran, menjadi imam di semua masjid, di banyak masjid di Jeddah, di Makkah dan di Madinah. Silakan kita sama-sama mendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Indah sekali rasanya saat-saat hamba menggandeng kedua anak-anak hamba menuju masjid-Mu ya Allah. As-salatu was-salamu alaik. Saya berdoa pemirsa, mudah-mudahan betul-betul pemirsa semua bisa mendapatkan anak keturunan yang saleh lagi saleha juga, dan insya Allah pemirsa juga mendapatkan jodoh yang saleh atau saleha. Saran saya sebaiknya sekarang tukar sedekah Anda dengan kehadiran anak atau jodoh yang Anda cintai. Misalkan Anda punya mobil AP begitu ya,
sedekahkan sudah ke Allah SWT. Anda punya kontrakan, Anda punya ruko, Anda punya gaji terbaik, Anda punya tabungan, bismillah, bismillah, Anda kasih ke Allah. Lalu kemudian Anda geber dengan doa-doa supaya Allah kemudian kasih Anda anak keturunan dan jodoh. Tapi kita hari ini akan membahas tentang 3 investasi yang mengagumkan. 3 investasi yang mengagumkan, kesempatan dari Allah buat kita yang ada masa beramal soleh. Kita kan ada masa nih beramal soleh, yakni punya masa batas adalah tatkala kita kemudian menghadap Allah, berhenti sudah, kita punya amal. Tapi ternyata kita tidak berhenti. Allah menyediakan jalan-jalan lain, yakni apa yang sudah saya tulis untuk Anda semua pemirsa, sahabat wisata Hati Antv. Yuk kita sama-sama lihat. Ini dia pemirsa, ini 3 investasi yang bisa kemudian saudara-saudara semua persiapkan tatkala saudara sekarang ini masih hidup. Coba ya pemirsa, ya, coba saudara tangannya gini, coba. Ya, semua tangannya begini. Oke, taruh di depan mulut ya. Kemudian saudara tiup. Coba saudara tiup. Sudah? Ada yang terasa hangat, ya, ada yang terasa dingin. Coba cium. Bau kan? Habis sobul lagi nyium-nyium begini. Tapi itu tandanya ente masih hidup. Ya, kalau ente masih bisa beginiin tangan, bahkan ente masih sehat, betul nggak? Coba ente jalan gini, coba. Ayo bangun, coba. Bangun dari kursi Anda, bangun, ya. Coba gini, coba. Ketika Anda bisa jalan, Anda namanya masih hidup dan juga masih sehat. Nah, ketika Anda masih hidup dan masih sehat, Anda bisa melakukan yang 3 ini. Ini sih sebenarnya semua orang udah tahu deh, sedekahun jariyah, ya. Ya, ini adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, ini ilmu. Ini ilmu. Oke. Ini dia anak soleh nih. Semuanya ini bisa saudara persiapkan tatkala saudara masih hidup. Anda mau mati tapi menyiapkan warisan buat anak Anda. Itu belum sedekah jariyah. Walaupun kalau niatnya karena Allah ya, saya menyiapkan buat anak-anak saya Ustaz, bukan buatnya anak saya tidak akan susah. Nah, ini semata-mata supaya saya menjalankan kewajiban saya sebagai ayah. Bagus, itu masih masuk, niatnya masih lillahi ta'ala. Ustaz, saya nyiapin deposito buat anak saya supaya nanti kalau saya meninggal dunia, bagus. Tapi tetap jangan melupakan sedekah jariyah buat Anda sendiri ketika Anda nanti wafat. Iya, kalau anak ente pada ingat sama ente, masih hidup aja anak pada lupa, betul nggak? Masih hidup anak udah pada lupa sama orang tua. Abis salam pergi aja deh, nggak doain kita sebagai orang tuanya, betul nggak? Coba dah rasain. Bagaimana lagi kita udah mati ntar, boro-boro nengokin kuburan kita kali, ingat nama kita juga udah nggak inget. Ada orang yang ngisi formulir nama orang tua kandung, siapa ya? Parah tuh. Parah banget tuh. Nih sedekah jariyah nih. Ente mesti nyiapin duit dari ente. Takutnya bukan apa-apa kalau ente punya anak soleh, anaknya masih bisa ngalirin kebaikan buat ente. Tapi kalau ente punya anak bejat, aduh, masya Allah, anak Anda berzina, aduh, Anda udah tenang-tenang di alam kubur, dapat tuh Pak dosanya zina. Nih sedekah jariyah ente kudu siapin nih. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bisa juga kalau ente bodoh, ente bisa bentuk yang namanya majelis ilmu. Majelis ilmu. Ya, ente bikin dah nih majelis ilmu. Ente undang ustadz-ustadz buat ngajar, buat ngaji dan segala macam. Nah, ini dia waladun salihin, ya. Waladun salihin ya do'ulah. Ya, ini anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. 3 investasi inilah yang akan kita perdalam insyaallah di pembahasan yang berikut. Ntar kita sambung nih ya. Saya udah tulisin doa untuk saudara bisa punya anak keturunan. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Terima kasih juga buat yang sudah mengirimkan Twitter di @yusuf_mansur. Saudara nggak usah kecil hati, saya udah salin kok di komputer. Nanti kapan-kapan kita akan bahas apa yang menjadi persoalan dari saudara-saudara semua.
Pemirsa, bila mana Anda punya rezeki banyak, ya, harta banyak, tapi Anda tidak menjadikan itu sebagai sedekah jariyah, hanya bersifat dunia, Anda akan rugi. Anda juga punya ilmu, tapi Anda tidak mengamalkan, juga rugi. Anda punya anak dan tidak mendoakan, Anda tambah rugi. Nah, 3 ini harus saudara miliki, ya, agar saudara semua nanti ketika sudah ada di alam kubur pun, saudara masih dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala beramal soleh. Asik kan kalau kita udah meninggal dunia gitu ya, anak kita masih sholat malam. Aduh ya Rabb, usolli sunat tahajud di rakaatin lillahi ta'ala Allah. Walaupun ya anak tidak bilang, ya Allah pahala ini buat orang tua kami, Allah akan jalankan itu pahala untuk Anda semua para orang tua yang punya anak seperti itu. Nih sebab apa? Kata Allah lewat Rasulnya, ya, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Anak itu ngaji di tengah malam, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda sudah ada di alam kubur. Aduh, Allah setor tuh. Allah setor pahala anak ente pada buat ente yang udah di alam kubur. Makanya pemirsa ya, jangan segan-segan hari begini nyantrainin anak. Saya bukan promosi ini mah. Ini kewajiban saya memberitahu. Pesantren saya buka pendaftaran murid baru. Pesantren lain pun buka pendaftaran murid baru. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi akhlak nggak ada. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi nggak ada Quran di sana. Jangan cari cuma sekolah berkualitas tapi anak Anda lupa sama Allah dan Rasulnya. Jangan. Masukin dia pesantren. Insya Allah lah. Ntar kalau udah kuliah baru di luar negeri di mana kayak gitu. Ini awaladin sholihin yad'ulah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudara udah di alam kubur dibangunin saudara. Kum bangun. Kita ngelihat ternyata yang bangunin malaikat. Ada apa bangunin aneh? Buat malaikat digituin top banget deh. Allah suruh istirahat. Kenapa? Karena kita di dunianya berpeluh-peluh. Tapi hari itu malaikat membangunkan. Kum, bangun. Bangun ya ahlal jannah, bangun. Kum ya ahlal jannah, bangun wahai ahli surga. Jangan sampai kita di dunia aja dipukulin. Di akhirat bangun loh. Di akhirat bangun. Gimana coba di alam kubur dijejak sama malaikat? Kan jangan dong, kalau bisa kita ya enggak. Kum ya ahlal jannah, bangun wahai ahli surga. Kita kocak mata, ada apa wahai malaikat? Tuh di dunia sana anakmu sedang mengaji. Ya Allah, kita dengerin anak kita yang ngaji. Kita tanya, istri saya mana wahai malaikat? Ada, mau dipanggilin? Panggilin deh. Tapi istri kamu kan belum mati. Oh, belum mati. Jangan nih kalau belum mah. Udah boleh sini. Deh, kamu lihat aja. Sat, tayangan itu diperlihatkan oleh Allah. Anak kita lagi ngaji tengah malam. Ini dia, awaladin sholihin yad'ulah. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Ya Allah ya Rabb. Pemirsa, ini surah Al-Mulk dibaca sama orang yang hidup, itu siksa alam kubur dihapus sama Allah. Ya Rabb, barangkali saudara ya ahli maksiat tapi nyimpen anak yang waladin sholihin Allah cabut, ente punya hak siksa kubur. Subhanallah. Pemirsa, ayolah tetap di Wisata TV. Kita masih punya satu segmen lagi. InsyaAllah kita akan belajar ya bagaimana kita punya anak keturunan, dan bukan cuma anak keturunan biasa, tapi anak keturunan yang salehah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya tidak bermaksud membuat saudara-saudara yang tidak punya anak dan jodoh menjadi bersedih karena tidak punya anak soleh. Nah, Anda bukan tidak punya, Anda belum punya. InsyaAllah Allah memiliki kun fayakun. Yuk kita belajar ayatnya. Ini di ayatnya pemirsa. Ini ada di surah As-Saffat. Ada di surah As-Saffat ayat 100. Saudara bisa buka di rumah masing-masing. Dan ini adanya di surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bila mana Anda yang belum punya anak membaca doa ini, sedang Anda juga belum punya jodoh, maka Allah akan siapkan langsung juga jodohnya. Jadi kalau Anda berdoa dengan doa, ini kan doa tentang anak soleh ya. Ya Rob, kasih saya anak yang soleh, kasih saya anak yang baik, gitu. Nah, kalau Anda yang belum punya jodoh, pakai doa ini di As-Saffat 100 sama di Ali Imran 38, maka insya Allah Allah pun kasih satu paket, ya, satu paket. Tidak mungkin Anda punya anak secara dunianya gitu, kecuali Allah hadirkan jodoh, maka insya Allah ini jodoh akan satu paket dengan anak turunan. Saya meminta saudara-saudara semua, keluarlah untuk bersedekah yang terbaik. Saudara punya apa? Saudara punya emas, punya mobil, punya motor, punya tabungan, punya kontrakan, punya toko, punya kios, atau punya piutang di orang lain. Bismillah. Hari Jumat yang berbahagia kemarin kita sudah bicara juga tentang sedekah. Kita terusin lagi di hari-hari berikutnya, termasuk hari ini. Dah, bismillah kita sedekahin dan kita berdoa kepada Allah. Sebentar lagi sambil saya pamit, kita berdoa mudah-mudahan Anda semua bisa memberikan anak keturunan dan jodoh. Yuk mari kita berdoa. Aminkan doa saya dan ikuti bacaan suratul Fatihah saya, karena suratul Fatihah ini adalah doa, salah satu doa yang terbaik buat kita semua. Saya membaca suratul Fatihah dan saudara membayangkan saudara sudah memiliki anak keturunan dan jodohnya. Dan juga buat yang sudah memiliki anak keturunan, mudah-mudahan pembacaan suratul Fatihah dari saya atas izin Allah bisa membuat anak-anak saudara semua menjadi anak yang saleh-salehah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Pemirsa, besok kita akan tasmi surah An-Naba yang amma yatasaalun. Untuk kajian besok siapkan rekamannya, siapkan perekamnya gitu ya, baik yang audio maupun video, atau lewat handphone saudara, standby di depan TV di Wisata TV, karena besok insyaallah biiznillah saya akan membaca penuh satu surah An-Naba supaya saudara bisa ulang-ulang terus sehingga menghasilkan hafalan buat saudara semua. Bila mana saudara punya anak keturunan yang sekarang ini umur 4 tahun, 4 SD sampai kemudian lulus SD atau lulus SMP, suruh diapalin itu surah An-Naba, karena itu menjadi salah satu syarat anak-anak saudara masuk ke pesantren tahfiz Darul Quran pimpinan saya atas izin Allah. Sampai ketemu besok pemirsa. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya tetap tunggu follow Anda di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.